Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, video kali ini yang judulnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Namun video ini adalah video part kedua, yaitu lanjutan dari video part 1 tentang PTSD itu sendiri. Nah, di video part 1 saya sudah membahas tentang peristiwa traumatis apa aja yang bisa menyebabkan mengarah ke PTSD, dan juga gejala symptoms bagaimana kita mendefinisikan mengidap PTSD atau bukan gitu ya. Nah, di dalam video part kedua ini saya akan lebih membahas dari segi treatment atau healingnya gitu ya. Apa yang harus kita lakuin nih kalau misalkan setelah menonton video part 1, ya mungkin beberapa dari penonton berinteraksi dengan narsisis gitu, terus kok kayaknya mengalami dari gejala symptoms dari video part 1 itu, dan kemudian setelah melihat dari kriterianya kok juga match ya, kayaknya udah berlangsung lebih dari 1 bulan dan mengganggu aktivitas sehari-hari gitu kan. Nah, jadi di dalam video part 2 ini saya akan mengulang note yang penting gitu ya. Jadi tidak semua orang yang mengalami peristiwa trauma terus langsung mengidap PTSD ya. Kedua, tidak semua pengidap PTSD harus pakai treatment dari psikiatris. Jadi tergantung seberapa parahnya dan seberapa mengganggunya aja gitu. Oke. Nah, bisa juga memang PTSD ini dengan berjalannya waktu diharapkan pelan-pelan bisa hilang gitu ya. Kemudian kita membahas dari segi treatment, tapi dari segi treatment yang paling nggak parah dulu gitu. Nomor 1, untuk kita healing dari PTSD. Pertama tentunya support dari orang-orang terkasih yang memang harus sabar banget ya, sabar ngadepin, karena orang PTSD ini yang tadi dengan symptoms nomor 1 sampai 4 itu, untuk mendampingi orang yang mengidap PTSD memang harus sabar gitu. Tentu nggak gampang juga yang ngadepin orang kayak gitu, yang tadi reaktif, nggak bisa dikritik dan sebagainya itu, karena PTSD yang parah ini ujung-ujungnya bisa ngarahnya ke stres gitu ya. Jadi kayak orang benar-benar stres gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalkan memang dari lingkungan terdekat support system ini kayaknya symptomsnya nggak berkurang gitu ya dalam waktu 1 bulan dan masih lanjut ke bulan-bulan berikutnya, nah ada baiknya juga dibantu oleh tenaga ahli psikiatris untuk menolong gitu ya. Nah, dari informasi dari buku Clinical Psychology and Psychiatric.org itu ada namanya terapi, ini yang treatment kedua ya, ada namanya cognitive processing therapy. Nah, ini tuh apa ya cognitive processing therapy? Terapi kognitif, memproses kognitif. Dalam terapi ini memproses kognitif. Terapi ini pada dasarnya membalikkan emosi negatif dengan emosi positif secara kognitif. Jadi kalau misalkan di dalam terapi kognitif ini, ketika di-trigger dengan peristiwa-peristiwa traumatis itu, misalkan dibahas terus ya tentang kecelakaan motor, tentang bencana alam terkait, tentang perang terkait, tentang informasi terkait, kan traumatis tuh, emosi negatif. Nah, gimana caranya di dalam terapi ini emosi negatif ini bisa digantikan dengan emosi positif secara kognitif. Jadi kayak lebih ditanamkan logika-logika secara positif. Ketika mulai cemas, coba deh dengan nalar, kenapa harus cemas? Kenapa kejadian itu harus terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba memang harus menyaksikan? Kenapa kamu tiba-tiba harus bisa mengalami peristiwa ini? Kemudian lihatlah dari sisi positifnya. Lihatlah di mana kamu hari ini, di mana kamu sudah bisa sampai titik ini. Jadi dari emosi negatif itu digantikan dengan emosi-emosi positif. Ketika mengalami takut, oke, takut boleh. Nah, takut ini kenapa? Nah, coba lihat apa yang kamu takutkan. Nah, sebenarnya yang kamu takutkan belum tentu sengeri yang dibayangin kan. Nah, kemudian melihat kembali apa yang kamu takutkan sekarang ini, kejadian itu sudah terlewatkan, sehingga kamu tidak perlu merasakan ketakutan seperti pada saat kejadian itu terjadi, seperti itu. Kemudian treatment yang ketiga itu ada namanya prolonged exposure therapy. Namanya agak susah ya gitu. Nah, exposure therapy ini dilakukan dalam kondisi terkontrol, justru di-trigger kejadian traumatic events-nya itu, dan gimana kita menghadapi benar-benar dengan kekuatan, belajar cara menangani rasa takutnya. Jadi kita benar-benar akhirnya bisa menghadapi rasa takut terbesar kita gitu ya. Ketika ada gambaran-gambaran ulang tentang kejadian traumatis itu,
berusaha untuk menerima sebagai pengalaman, nggak perlu dijadiin beban dalam sepanjang hidup kita. Ya tentunya ada di masa lalu sudah terjadi, tapi yang penting kita bisa lebih menata masa depan gitu ya. Jadi jangan terus flashbacks untuk mempertahankan gejala PTSD-nya ini terus gitu ya. Nah, terapi ini adalah terapi untuk melawan rasa takut kayak gitu. Kemudian yang keempat, ada namanya stress inoculation therapy. Stress inoculation therapy ini gimana ya? Terapi ini memberikan solusi untuk mencegah kejadian trauma itu agar tidak terjadi lagi. Nah, supaya nggak stres diberikan masukan-masukan yang positif. Nah, untuk meminimalisir gejala yang tadi avoidance, terus kemudian perubahan kognitif dan mood swingnya itu gimana caranya? Misalkan nih tadi traumatis, kecelakaan naik motor atau menyaksikan kejadian buruk, kan langsung gue pokoknya nggak mau naik motor deh sama sekali daripada ntar kepala gue kenapa-napa segala macam gitu kan. Nah, di dalam stress inoculation therapy ini kita memberikan solusi. Oke, lo takut naik motor. Nah, solusinya apa? Kan lo takut kenapa-napa. Oke deh, biar aman, ya kita pakai helm, ya kita nyetir motornya sesuai aturan yang berlaku, lebih berhati-hati, jangan selonang-selonong, jangan suka nyelempit-nyelempit, itu bahaya gitu. Kenakanlah alat-alat bantu secara aman, secara benar gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang mungkin traumatik, ini nih yang lagi ngehits, aduh takut banget sama virus corona gitu ya. Pokoknya kalau gue menginjakan kaki keluar rumah, takut gue langsung sakit gitu kan. Kalau misalkan gejala symptoms PTSD-nya, avoidance-nya strong banget gitu kan. Nah, kita memang boleh ya waspada gitu terhadap virus corona, tapi kita juga harus gimana caranya memberikan solusi dong. Oh, mungkin memang sekarang masih ada virus corona, ya kita keluar pakai masker, kita rajin cuci tangan, pakai sanitizer. Nah, dengan terapi ini diberikan solusi sehingga orang bisa menekan rasa takutnya, sehingga gejala PTSD yang tadi di video part 1 lama-lama akan menurun gitu kan. Kemudian treatment yang nomor 5 itu disebut dengan istilah grup terapi. Nah, di dalam grup terapi ini seperti apa? Secara terkontrol dikumpulkan orang-orang yang mengalami trauma sejenis untuk sharing dan saling menguatkan, tidak saling judge dan saling membuat nyaman gitu ya. Jadi cuman memang di dalam grup terapi ini benar-benar harus sangat-sangat terkontrol dan rules aturan mainnya sangat jelas. Karena jangan sampai justru orang mendengar cerita-cerita dari orang lain itu justru tambah lebih trauma lagi gitu kan, karena memang belum siap. Banyak yang mengalami dampaknya itu beda-beda. Ibaratnya mungkin ada yang merasa dengan mengalami itu bisa lebih kuat, bisa menolong untuk menguatkan sesamanya, menjelaskan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Grup terapi itu ibaratnya membantu untuk saling merasa sesama gitu ya. Ada perasaan senasib untuk bisa bangkit bersama-sama gitu ya. Kemudian grup terapi ini juga bisa contohnya gitu. Ada sebuah keluarga yang kemungkinan anggota keluarganya ini sebagai contoh ya mungkin terkena kasus kriminal gitu. Nah, anaknya ini malu, saking malunya trauma gitu ya, terkena PTSD. Nah, di dalam grup terapi ini kembali dibangun semangatnya gitu bahwa oke, mungkin ayah atau salah satu ibumu mungkin terkena pernah mengalami atau mengambil keputusan yang tidak bagus gitu ya, tapi bukan berarti kamu harus malu atau kamu tidak punya masa depan yang cerah. Kembali dibangun bahwa dia pun tetap bisa berkarya secara positif walaupun mungkin salah satu atau dua dari keluarganya pernah mengambil keputusan yang salah kayak gitu. Jadi ibaratnya disemangati kembali. Nah, kemudian treatment PTSD yang nomor 6 yaitu dengan medication. Nah, kalau udah masuk masalah medication ini kan obat gitu ya, bisa membantu mengontrol gejala PTSD dibantu dengan obat. Nah, biasanya ini memang untuk kasus-kasus PTSD yang udah cukup parah gitu ya, dibantu dengan misalkan obat-obat antidepresan. Antidepresan ini bisa mengurangi rasa kecemasan, jadi lebih tenang, jadi lebih stabil gitu ya. Antidepresan kan macam-macam, dan juga mungkin yang lebih bisa menjelaskan itu dokter terkait gitu ya, kayak selective serotonin reuptake inhibitors, ada juga serotonin norepinephrine reuptake inhibitors untuk meningkatkan hormon-hormon serotonin dan norepinephrine supaya lebih positif gitu.
Nah, ini adalah bagian medis sehingga mungkin lebih baik langsung konsul dengan ahlinya gitu. Dan ada juga yang lainnya gitu ya, treatment yang 6+ atau yang ke-7 gitu ya. Ada yang juga di dalam informasi yang saya dapat itu ada yang sharing bahwa dengan kita memelihara hewan peliharaan gitu ya, bisa mengurangi gejala PTSD karena kita bisa melihat dan mencurahkan kasih sayang kita kepada hewan peliharaan kita. Atau juga ada metode yang non medis tapi udah terkenal dan terbukti efektif juga, akupuntur, hobi meditasi juga benar-benar bisa mengurangi kecemasan gitu ya. Dan tentunya olahraga teratur, jaga pola hidup sehat yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan energi positif kembali, dimana PTSD ini bisa sembuh dan bisa dilewati gitu. Jadi gak usah merasa down, gak usah merasa takut kalau misalkan memang dari video part 1 udah merasa oh iya ya kayaknya udah mengganggu dan juga berlangsung lebih dari 1 bulan. Nah, inilah treatment-treatment yang sekiranya bisa membantu yang saya share di dalam video PTSD part 2 ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berkunjung ke sini @unsecret.narcissist. Siapa tahu ada pertanyaan atau mau diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.